Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, memancing ikan di Sungai Kambera, berharap tuna, dapatnya ikan barakuda. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang bisa dikatakan? Kita bercita-cita A, dapatnya E, F, G, H, dan seterusnya. Kenapa di sini seolah-olah berbeda kehendak Allah dengan kehendak kita? Yang memang pasti berbeda. Allah sebagai Khalik, terserah Allah berkehendak bagaimana, Allah berkehendak kepada siapa, dan apa kehendak Allah. Nah, kita mah hanya sekedar makhluk. Makhluk itu diberi, makhluk itu tidak punya pilihan. Yang punya pilihan hanya Allah. Allah satu-satunya berkehendak, Allah satu-satunya yang mempunyai kuasa. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu, lanjutkan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita sama sekali tidak bisa berkehendak, hanya Allah lah yang berkehendak. Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa, Allah maha memiliki irodah. Sementara kita hanya diirodahkan oleh Allah, kita hanya diikhtiarkan oleh Allah, itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa berkata apa-apa. Walaupun sudah lama, walaupun sudah dari dulu kita berkehendak, tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita hanya bisa pasrah dan menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di sini ada dua bahasan. Pertama tentang doa, dan kedua mengenai istidraj. Sama nggak doa dengan istidraj? Beda. Di mana-mana juga mbek mah beda sama kuda ya. Kalau doa itu sebagaimana Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ikhtiar. Apa itu ikhtiarnya? Salah satunya yaitu dengan doa. Setelah kita memaksimalkan ikhtiar, kemudian meluruskan niat, baru kita berdoa. Dan berdoa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu ijabahnya, dan kita tidak bisa menentukan kapan atau sebagaimana besarannya. Kita sih inginnya punya harta sebanyak-banyaknya, punya ilmu setinggi-tingginya, punya amal seluas-luasnya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya kita mau apa gitu ya. Yang jelas kita hanya berusaha ikhtiar, salah satunya dengan doa, dan doa itu adalah ahwal batiniyah, sedangkan ikhtiar itu adalah ahwal lahiriah. Jadi antara lahir dengan batin harus seimbang. Tes ya. Saya ulangi ya, bahwa al-insan bitafkir, wallahu bitaqdir. The man exposes and the God disposes. Kumaha ngarti cenah ieu ini? Oh teh. Pengertiannya sama dengan yang pertama ya. Al-insan bitafkir, wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya berusaha dan berdoa, sedangkan Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu hal, maka Allah hanya tinggal berfirman kun, jadilah engkau yang dikehendaki Allah, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia punya
perlu proses dan waktu. Proses dan waktu berdoanya, berusahanya, berikhtiarnya, kemudian menghadapi godaan, rintangan dan tantangannya. Wah, subhanallah, bisa jadi bertahun-tahun atau puluhan tahun manusia berikhtiar. Pembahasan doa dicukupkan sekian, tapi ada sedikit tambahan bahwa doa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah kapan mengijabahnya, terserah Allah besarannya sebagaimana. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa sekalipun Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mohonlah, berdoalah, mintalah engkau kepadaku wahai hambaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah semua permintaanmu. Jadi pada hakikatnya semua doa-doa itu pasti akan diijabah. Akan diijabah, cuma diijabahnya ini ada 3 versi. Versi pertama, Allah akan mengijabah sesuai apa yang kita kehendaki. Tapi kehendak Allah tidak bisa ditawar-tawar, dan Allah terserah kapan waktunya dan kapan segalanya. Manusia kalau seandainya tepat sekali dengan sesuai apa yang kita inginkan, memang itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Yang kedua, kalau seandainya ijabahnya waktu itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa lama-lama, meminta lama-lama, ternyata diijabahnya munculnya hendak kita terakhir kali ada di alam dunia. Kenapa? Doa itu diijabah bisa di akhir hayat, bisa di akhirat. Gimana, Bu? Bisa di akhir hayat, bisa di akhirat. Padahal kita berdoanya pada waktu masih kecil gitu ya, tapi diijabahnya menjelang akhir hayat. Masya Allah, itu terserah Allah. Kalaupun nanti ditangguhkannya di akhirat, hak prerogatif Allah juga, dan itu adalah kebijakan Allah. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, yang mungkin ini ya tidak masuk di akal anak-anak. Apa masalahnya? Mintanya A, dikasihnya B. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ini, Allahumma ini, Allahumma inna as'aluka, Allahumma inna as'aluka, nggak dijawab. Tapi Allah mengijabahnya dengan mengganti keselamatan. Seperti halnya anak kecil. Anak kecil minta pisau. Ada nggak orang tua yang memberikan pisau ke anak kecil? Kenapa? Karena khawatir keselamatannya. Nah, itu dia ya. Nah, ada juga ini Ibu. Doa itu seperti halnya ketika kita meminta sesuatu, misalkan mintanya 1, dikasihnya sama Allah 5 misalkan. Minta kesehatan, tapi yang dikasihnya ternyata anggota keluarga kita sehat semuanya, itu alhamdulillah. Ada juga yang minta doa tapi lama diijabahnya. Apa sebabnya? Nah, ini ada penyebabnya. Pertama, ketika doa kita langsung diijabah, mohon maaf, ada sebagian orang yang berhenti doanya. Seperti awal-awal kita berzikir ya, ini saya minta ikut zikiran, boleh nggak khotamat? Boleh. Memangnya kenapa Bapak? Ibu, saya gak punya pekerjaan. Nah, sebulan kemudian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat pekerjaannya. Khotamannya berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Kenapa? Karena dia sudah menemukan apa yang diinginkan. Padahal itu bisa jadi istidraj. Atau bisa jadi begini, ketika kita minta, kok lama banget ya Allah dijawab, padahal ud'uni astajib lakum. Oh, ternyata malaikat, kata Allah, aku senang dengan rintihan doa dia di malam hari.
Ketika orang-orang terlelap tidur, dia bangun sendirian, mengambil air wudhu, bersujud kepadaku dan memohon kepadaku. Tahan, wahai malaikat, hentikan tangguhkan apa yang dia minta. Aku senang dengan rintihannya. Bisa jadi permohonan kita itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tadi misalkan minta 1 diberi yang 5, bisa jadi itu istidraj. Kalau bahasa Sunda mah kakek mungkin nyunggun kayaknya, nyunggun. Misalkan ada anak mah minta jajan, si mamanya lagi sibuk, minta jajan baik, atuh kade sadayana. Kira-kira senang nggak itu? Bagi sebagian orang yang belum paham mungkin senang gitu. Tapi yang memahami istilah istidraj, nyunggun, gak mau amat itu dikasih 5 ya, mendingan dikasih sesuai apa yang kita harapkan, insya Allah. Tadi apa katanya? Berharap ikan tuna, dapatnya ikan barakuda. Apa? Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang bisa dikata? Mintanya A, ternyata dapatnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dan seterusnya. Maka ibu bapak hadirin jamaah sekalian, hati-hati kita berdoa. Barangkali kalau seandainya lama ditangguhkan ijabahnya, bisa jadi Allah senang dengan rintihan doa kita. Pun kalau ternyata pagi berdoa, sore sudah dijawab, jangan-jangan ini sungguhan dari Allah. Insya Allah Insya Allah kita mah mengharapkan senantiasa ridho dan rahmat Allah. Apa yang kita minta, Allah meridhoinya. Apa yang kita inginkan, Allah memberikan rahmat di dalamnya, sehingga hidup kita hanya dengan penuh rahmat dan ridho Allah. Di dalam hikmah yang nomor 66, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari masih satu tema dengan yang kemarin tentang istidraj, bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan pada kita sekalian akan bahayanya istidraj. Salah satu ungkapan beliau adalah min jahlil muridi, di antara ketelodoran seorang murid. Yang paham bahasa Arab, jahlun itu sebenarnya bukan teledor, tapi saya eufemismekan bahasanya menjadi telodor aja. Apa? Taledor. Taledor. Dari sebagian keteledoran seorang murid itu ayasi'a al-adab, melupakan adab seorang murid. Murid di sini dalam artian seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid salik, murid di sini dalam bukan murid bahasa Indonesia ya. Kalau murid bahasa Indonesia mah ini ibu gitu, itu murid ya. Tapi kalau ini murid dalam artian seorang yang sedang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang menuju peningkatan ibadah secara istiqomah. Nah, banyak di antara orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ayyasi'a al-adab, melupakan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hubungan ini sebenarnya ada 3 ya. Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan minan nas, hubungan kita antara sesama. Yang ketiga, hablum minal bingung. Karena jangan dibahas. Hablum minal alam, hubungan kita dengan alam sekitarnya. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah secara otomatis hubungan dengan minan nas, hubungan hablum minal alam pun insya Allah akan baik. Tapi kalau hablum minal alamnya baik, hablum minan nasnya baik, dengan tetangga baik, dengan lingkungan sekitar dan juga alam sekitar tidak berbuat kerusakan, tapi kita melaksanakan
pembaharuan-pembaharuan, baik, semuanya baik, tapi belum tentu baik hubungannya dengan Allah. Nah, yang paling utama memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan, aku masih bingung jawabannya. Sudah pasti memperbaiki hubungan minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, dikisahkan ada seseorang yang subhanallah ditimpa ujian berupa serat duniawinya. Lalu datanglah kepada seorang ulama. Ulama ini tahu jawabannya. Gimana sholat subuhnya berjamaah? Dengan malu-malu dia menjawab, justru itu tuan saya teh kadang sholat, kadang enggak. Lebih parah lagi itu Pak. Saya teh kadang berjamaah, kadang di rumah, tapi berjamaahnya seminggu berjamaah seminggu di masjid, 1 bulan di rumah, kebanyakan liburnya gitu. Nah, kata Tuan Syekh, coba perbaiki hubunganmu dengan Allah. Insya Allah, Allah pun akan membereskan urusanmu. Si pemuda itu belum paham apa hubungannya saya melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan duniawi saya yang lagi seret katanya. Tapi berhubung dia sudah minta nasihat kepada ulama tersebut, akhirnya dia coba-coba untuk dilaksanakan. Sehari, 2 hari, sampai 40 hari terasa dipaksakan. Tapi setelah melewati masa 40 hari, dia seolah-olah melupakan urusan dunianya. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi pada dirinya apa? Dia merasa nikmat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, tanpa dia sadari, rezeki mulai berdatangan tuh. Rezeki mulai berdatangan, sampai akhirnya bertahun-tahun dia lupa. Lalu ketika ingat, datang lagi kepada ulama. Wahai Tuan Syekh, saya alhamdulillah rezeki saya sudah baik. Ini bagaimana Syekh? Padahal saya tidak sengaja mendapatkan bisnis ini. Kata Tuan Syekh, bagaimana keadaan sholat berjamaahmu? Oh, alhamdulillah Syekh, sekarang saya berjamaah di musola yang dekat rumah. Alhamdulillah, katanya, justru karena engkau telah memperbaiki urusanmu, memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperbaiki urusanmu dengan dunia. Kata Allah, ya dunia akhdumi man khodamani wa tashfika ya dunia man khodamaka. Wahai dunia, sibukkan olehmu orang yang mengejar-ngejar engkau, mengejar-ngejar dunia, seolah-olah bekerja itu bukan ibadah. Bekerja mah untuk bisnis untuk cari duit untuk kekayaan. Dunia saja, dunia. Akhirnya semakin sibuk orang yang justru mengejar-ngejar dunia. Wa akhdumi man khodamani ya dunia. Subhanallah. Ini satu kalimat dari Rasulullah yang diambil dari dari hadis qudsi. Dan berkhidmahlah engkau kepada wahai dunia, kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Coba ibu perhatikan di dalam manqobahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernahkah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bekerja? Pernah tidak? Pernah. Waktu beliau belum menjadi wali. Waktu masih usia belasan tahun, usia 13 tahun, belum mondok beliau. Beliau bekerja memang ke ayahnya sih. Bekerja sebagai penggembala unta. Waktu jadi penggembala unta, bagaimana kehidupan beliau? Biasa-biasa saja. Nggak ada yang menyebut tuan guru, nggak ada yang meminta nasihat, nggak ada yang minta diajari. Kenapa? Karena memang belum saatnya dan memang belum memiliki ilmu. Tapi setelah menjadi wali besar, wali masyhur, ulama besar, ulama yang terkenal, subhanallah, beliau sibuk mengajari ilmu, beliau sibuk memberikan amal, beliau sibuk menghidupkan majelis taklim, majelis zikir. Akhirnya apa? Sama Allah didatangkan dari berbagai penjuru, dari 8 penjuru mata angin istilah kata ya, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi orang yang paling kaya di negeri Irak. Luar biasa ya. Tidak bekerja tapi
paling kaya. Gimana ceritanya itu ya? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, apa pekerjaan beliau? Berdagang. Sebelumnya mengembalakan kambing milik orang Mekah lagi itu teh, ya. Tapi setelah menjadi nabi, kata Allah itu sudah dijamin oleh Allah dan sibuk menyebarkan ilmu, menyebarkan akidah, menyebarkan Islam dan lain sebagainya. Nah, Allah datangkan rezeki dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru, sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha bukan dipinang oleh Rasul, tapi dipinang. Ada apa? Rasulullah dipinang oleh Siti Khadijah. Dan tahu nggak Siti Khadijah kekayaannya seperti apa? 3/4 kota Mekah itu 1/3. 1/3. Ya, 1/3. 1/3, bukan 1/3, 3,3. Ini 3/4 bener. Bukan itu 2/3, saya 1/3. 2/3 betul. Saya 1/3, 3/4, 2/3. 2/3. Atau itu. 2/3, iya betul. Kan itu 3, 2 nah bagian 2/3 ya. 2/3. 2/3 kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Bagaimana tidak kaya Rasulullah? Rasulullah paling kaya sedunia saat itu, luar biasa ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paling kaya sekota Irak, senegeri Irak. Padahal beliau berdua bekerja tidak? Tidak, secara kasarana tidak bekerja di hadapan orang, tapi bekerjanya ke hadapan Allah. Ya dunia, akhdumi man khadamani wa tasfika ya dunia man khadamaka. Wahai dunia, berkhidmahlah engkau kepadaku orang yang berkhidmat kepada orang itu berkhidmat kepadaku, tapi sibukkan olehmu wahai dunia orang yang senantiasa mengejar-ngejar kamu. Masya Allah ya. Jadi ibu, kuncinya dunia gampang ya? Apa coba? Ya tadi, apa diantaranya? Berkhidmah kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, membaguskan syariat-syariat Allah. Insya Allah rezeki Allah datang tanpa kita dipusingkan dengan dunia saja. Insya Allah Allah pun akan membaguskan urusan duniawi kita, insya Allah. Nah, di sini ada ungkapan min jahlil muridi ayasi al adab wa tu'akharul uqubatu anhu. Dari keteledoran seorang murid, seorang salik yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu melupakan adab. Tadi udah dibahas ya. Yang kedua, wa tu'akharul uqubatu anhu, dan merasa bahwa sanksi itu diakhirkan. Maksudnya tidak ada peringatan nih dari Allah, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Telat untuk berjamaah, biasa-biasa saja. Kemudian tidak berjamaah, biasa-biasa saja. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu tadi istidraj? Disungkun. Bahasa Jawanya itu apa? Panglolo ya. Ya, betul ya. Kalau ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka insya Allah balikan segala sesuatunya kepada Allah. Bahwa kita sebagai makhluk yang sedang mencari rahmat dan ridha Allah, balikan semuanya kepada Allah, balikan semuanya kepada hakikat asalnya, bahwa insya Allah kita senantiasa menjalankan syariat semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, insya Allah.